Oke, selamat datang kembali. Kita langsung aja nih masuk ke pembahasan mendalam kita kali ini. Kita mau bedah satu studi kasus medis yang cukup spesifik ya. Topiknya ini analisis kasus nyeri panggul. Nah, ini berdasarkan materi yang Anda kasih dari studi kasus dan kuis interaktif Dr. Ricky Sababalat. Jadi sumbernya jelas ya dari situ. Misi kita sekarang ya buat Anda juga coba pahami detail-detail penting dari kasus pasien ini. Sama alur diagnosisnya gimana sih menurut catatan itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari profil pasiennya ya. Jadi ini seorang perempuan, usianya 29 tahun. Keluhan utamanya itu dia bilang nyeri perut bagian bawah. Dan ini udah dirasain sekitar 2 hari terakhir. Nah, ini ada detail yang menurut saya menarik banget nih di catatan Anda. Jadi pasien ini juga ngeluh soal nyeri pas haid, dysmenorrhea ya istilahnya, dan katanya makin parah. Terus ada lagi nyeri juga pas hubungan seksual atau disparunia. Tapi siklus haidnya sih katanya teratur dan pas diperiksa emang lagi haid dia. Kombinasinya ini gimana ya? Cukup khas ya? Betul sekali. Keluhan dysmenorrhea yang progresif, artinya makin lama makin berat, ditambah dispareunia, itu memang sering jadi petunjuk kuat. Dan dari pemeriksaan fisik yang ada di catatan itu, ada satu temuan kunci nih. Ditemukan adanya nyeri tekan. Lokasinya spesifik di regio LLQ atau kuadran kiri bawah perut. Ini informasi penting banget buat diagnosis. Oke, jadi polanya udah mulai kelihatan ya. Dysmenorrhea progresif, terus dispareunia, plus ada nyeri tekan di perut kiri bawah pasti periksa. Nah, kalau gejalanya udah kayak gini, catatan ini mengarahkan kita kemana nih untuk langkah diagnosis selanjutnya? Apa yang paling dicurigai? Nah, ini dia intinya. Dengan kumpulan gejala yang khas banget tadi, dysmenorrhea progresif, dispareunia, sama nyeri panggul, itu catatan ini mengarahkan kecurigaan kuatnya itu ke endometriosis. Endometriosis ini kan kondisi di mana jaringan yang mirip lapisan dalam rahim, endometrium, itu malah tumbuh di luar rahim. Bisa di ovarium, bisa di lapisan perut, di mana-mana di rongga panggul. Nah, jaringan yang SAR ini tetap responsif sama hormon siklus haid. Makanya bisa timbul nyeri hebat, peradangan, kadang sampai bikin perlengketan gitu. Oke. Jadi karena ada jaringan yang tumbuh di tempat yang nggak seharusnya ya, pantesan bisa bikin nyeri yang progresif gitu ya, makin lama makin sakit. Terus gimana cara mastiinnya? Kalau memang curiganya ke sana, cara konfirmasinya gimana menurut catatan Anda? Ya, untuk memastikan diagnosis endometriosis ini, materi Anda itu menyebut satu prosedur sebagai baku emas atau standar terbaiknya, yaitu laparoskopi. Kenapa disebut baku emas? Karena laparoskopi ini kan pakai kamera kecil ya, dimasukkan lewat sayatan kecil di perut, jadi dokter bisa lihat langsung kondisi di dalam rongga panggul. Bisa kelihatan tuh, ada nggak implan atau lese endometriosisnya. Warnanya, ukurannya, lokasinya, semua bisa dinilai langsung. Dan nggak cuma lihat, biasanya bisa sekalian ambil sampel jaringan kecil, biopsi, buat diperiksa di laboratorium. Ini buat konfirmasi histologis. Bahkan seringnya, kalau memang ditemukan endometriosis dan kondisinya memungkinkan, bisa langsung dilakukan tindakan terapi saat itu juga. Misalnya, menghilangkan atau membakar lesi endometriosisnya. Oh, jadi satu prosedur bisa buat lihat langsung, ambil sampel buat mastiin, bahkan bisa langsung terapi ya. Lengkap banget ya, pantesan disebutnya baku emas. Jadi dari gejala khas tadi, menurut sumber ini, arahnya langsung ke laparoskopi ya untuk diagnosis definitif. Oke, jadi kalau kita coba rangkum ya dari diskusi kita sejauh ini, intinya kita punya kasus seorang perempuan muda, 29 tahun, dengan gejala nyeri panggul yang cukup spesifik, ada nyeri haid yang makin parah, nyeri saat berhubungan, sama nyeri tekan di perut kiri bawah. Nah, catatan yang kita bahas ini mengarahkan kecurigaan kuat ke arah endometriosis. Dan untuk diagnosis pastinya, metode yang diunggulkan sebagai baku emas adalah laparoskopi. Begitu ya? Iya, tepat sekali. Kalau kita tarik kesimpulan lebih luas ya, kasus ini tuh bagus banget buat nunjukin betapa pentingnya mengenali pola gejala yang spesifik dalam proses diagnosis medis. Seperti yang ditekankan di sumber Anda ini. Ini penting buat Anda pahami juga, gimana detail-detail keluhan pasien itu bisa jadi kunci buat dokter dalam menentukan pemeriksaan selanjutnya. Mengenali pola kayak gini, bisa bantu diagnosis jadi lebih cepat dan tepat sasaran. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan mungkin ya buat Anda renungkan. Tadi kan disebut laparoskopi itu invasif ya, meskipun minimal. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih metode lain yang sifatnya non-invasif, yang mungkin bisa dicoba duluan gitu dalam praktek sehari-hari untuk kasus kayak gini?
Walaupun mungkin ya seperti kata catatan ini, bukan baku emas untuk diagnosis pasti endometriosis. Cuma sebagai bahan pemikiran aja buat Anda.